Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online kita di hari Minggu yang indah ini bersama dengan Kak Kevin, ada Kak Noella di belakang layar, ada Abang Jericho, ada Abang Parulian, Kak Yuni dan teman-teman yang lain. Puji Tuhan ya Kak bisa ibadah online lagi kita ya Kak. Nah adik-adik udah siap belum nih? Disiapkan Alkitabnya, persembahannya ya, duduk yang rapi, duduk yang baik. Kita mulai dalam doa ya Kak ya. Iya. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh untuk hadir mengikuti ibadah ini ya Bapa. Hadirlah di hati kami masing-masing. Pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami sehingga kami layak untuk menerima kasih dan berkat. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, amin. Biar semangat kita nyanyi ya Kak. Kita nyanyi deh Kak. Kita nyanyi. Dengar dia panggil nama saya di medley dengan Mari kita bersukaria. Yuk berdiri kita nyanyi sama-sama. Dengar
belum menang jangan kecewa, semuanya bagus-bagus ya, dan terus bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas lagi ya kayak. Nah sekarang kita nyanyi lagi yuk. Biar lebih semangat ya, anak Kak. sekolah minggu, kita anak yang dengaran. Kita nyanyi anak sekolah minggu dengar. Tetap harus jadi anak yang baik. Nah, teman kita ada yang mau kasih persembahan. Oh iya. Yaitu Exaudi Baruta Barat dan Noella Borsitangga. Mari kita saksikan. Jadi abang dan kakak tunggu nih siapa yang akan mengisi ujian di minggu-minggu berikutnya ya. Yuk kabari abang dan kakak dulu skala minggunya. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua dari Purba. Untuk itu kita siapkan hati, siapkan Alkitabnya adik-adik ya. Kita nyanyi dulu, yaitu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Tuhan
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih atas pertolongan dan berkat Tuhan yang masih kami terima sampai saat ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih bisa beribadah, berkumpul dan akan mendengarkan firman-Mu. Walaupun Tuhan kami bersama-sama mendengarkan di dalam rumah kami masing-masing, tetapi kami tidak akan berhenti untuk memuji memuliakan Engkau. Inilah Tuhan wujud kami berterima kasih walaupun di dalam acara virtual pada saat ini yang diberhentikan oleh COVID-19 sehingga kami tidak boleh beribadah di dalam rumah ibadah. Tetapi kami sungguh percaya pada hari ini Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami juga Tuhan berterima kasih atas kebaikan dan pertolongan Tuhan yang masih memberikan kesehatan kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah kami semuanya, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan dimanapun berada, supaya mereka Tuhan menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang pandai dan bisa memuji muliakan Engkau. Kami tahu Tuhan begitu banyak dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami supaya kami dapat menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami untuk menjadi kehidupan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dengan tema pada pagi hari ini, kita diajarkan oleh Tuhan untuk selalu berdoa dan selalu membaca kitab suci. Di sini kita pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena walaupun kita mendengarkan firman Tuhan di dalam rumah kita masing-masing, tetapi kita harus penuh semangat dan yakin bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita. Amin. Nah, di sini kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka kitab Amsal. Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Kita berbaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca. Ini firman Tuhan sungguh begitu indah dan begitu bermanfaat kepada setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Di sini dikatakan dengan perikopnya nasihat untuk mencari hikmat. Hikmat itu adalah perlakuan-perlakuan yang baik yang selalu dipuji-puji orang dan selalu yang bisa kita lakukan di dalam kerendahan hati. Di sini kalau kita melihat di Nas Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4 ini, dengan judulnya dikatakan, dengarlah didikan supaya engkau beroleh pengertian. Di sini diterangkan bahwa anak-anak juga mengenal Raja Salomo. Raja Salomo ini tentu kita mengetahui bagaimana dia seorang raja yang dihormati oleh bangsa ketika itu. Mereka bahkan raja-raja di seluruh bumi pada saat itu di bangsa Israel sangat tunduk kepada Raja Salomo. Kenapa raja-raja yang lain bisa tunduk kepada Raja Salomo?
itu tidak lain tidak bukan karena dia adalah punya hikmat. Hikmatnya itu daripada siapa? Itu daripada Tuhan sendiri. Nah, dengan adanya seperti itu, maka raja-raja yang ada di sekitar bangsa Israel ketika itu datang kepada Raja Salomo untuk meminta nasihat-nasihat supaya mereka tahu betul di mana dan bagaimana cara menerima dan melakukan nasihat tersebut. Nah, kita baru saja melakukan 17 Agustus yang kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia 76 tahun yang lalu. Di sini perlu juga kita menghayati bahwa apa yang sudah kita rayakan pada tanggal 17 yang lalu ini adalah hikmat daripada pejuang-pejuang juga yang sudah memberikan kepada kita kemerdekaan. Dari siapa ini bisa kita rayakan? Kenapa ini kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus? Nah, di sini tentu adalah yang diajarkan oleh orang tua, yang diajarkan oleh guru kita, yang diajarkan oleh pemimpin kita, supaya kita juga ikut serta dalam perayaan kemerdekaan tersebut. Kita tahu bahwa kita juga sebenarnya tidak ikut di dalam perjuangan tersebut. Tetapi itulah hikmat yang dari Tuhan, kita boleh menerima apa yang diajarkan oleh orang tua dan para pemimpin itu, sehingga kita juga melakukan acara perayaan tersebut. Anak-anak yang kami cintai, bahwa betul sekali seperti kata Raja Salomo tadi, di dalam perikopnya mengatakan Raja Salomo juga pernah menjadi anak kecil, pernah dia tinggal di rumah orang tuanya. Dia katakan tadi dia seorang yang masih muda, yang belum mengerti apa-apa, tetapi dia juga mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang tuanya. Maka anak-anak yang kami cintai, anak-anak HKBP Sekolah Minggu, kami percaya bahwa semua kita yang ada di sini adalah anak-anak yang mau mendengar dan mau menuruti perintah-perintah dari orang tua. Orang tua itu apa gunanya? Orang tua itu adalah salah satu yang membimbing, yang memberikan yang terbaik. Tentu sebagai orang tua yang baik haruslah memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Tidak mungkin dong ada orang tua yang tidak baik atau tidak memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya. Abang percaya semua di sini kita, anak-anak kami yang tercinta, bahwa orang tua kita semua, abang percaya adalah orang tua yang sungguh luar biasa. Coba kalian lihat, di pagi hari bapak atau orang tuamu pergi bekerja, pada malam hari baru orang tua pulang ke rumah. Pada pagi harinya pergi kembali untuk bekerja. Itu semua yang dikerjakannya tentulah buat anak-anaknya semuanya. Bukan saja hanya buat untuk bersenang-senang orang tua, atau bukan saja untuk kebutuhan orang tua saja yang maka dia boleh mencari nafkah di luar sana. Tetapi itu tentu semua hanya untuk buat anak-anaknya. Apa yang dicita-citakan orang tua kepada anak? Ada yang tahu? Mungkin kita semua tahu cita-cita anak itulah yang diharapkan orang tua. Ketika anaknya berhasil, ketika anaknya baik, ketika anaknya sudah menjadi orang yang pandai dan pintar, maka orang tua itu biasanya sangat senang dan bangga. Itulah kebanggaan orang tua. Tetapi bila anaknya adalah orang yang tidak benar, ataupun anaknya menjadi orang yang malas-malasan, ataupun anaknya misalnya menjadi orang yang suka melawan orang tua, maka apa yang terjadi di dalam hati orang tua itu akan merasakan sungguh sedih sekali. Kenapa anakku ini tidak bisa menjadi orang yang bisa dibanggakan? Nah, demikian juga tadi kalau kita melihat perikop di Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4, di sini jelas dikatakan mendengarkan nasihat untuk mencari hikmat. Nah, di sini kita mendengarkan bahwa Raja Salomo ketika itu adalah raja yang termasyhur, yang sudah mensejahterakan rakyatnya, maju. Jadi mereka adalah sudah menjadi rakyat yang sangat kuat.
sehingga raja-raja yang ada di sekeliling atau yang ada di sekitar bangsa itu datang untuk mendengarkan nasihat-nasihat atau hikmat daripada Raja Salomo. Dikatakan di sini Raja Salomo juga menerima upeti ya. Upeti itu adalah ketika orang datang untuk menanyakan sesuatu dan dia adalah raja yang termasyhur ataupun raja yang tokoh yang paling terkenal, sehingga raja-raja di sana memberikan hadiah. Hadiah itu sama dengan untuk memberikan untuk memberikan semangat kepada Raja Salomo. Supaya apa? Supaya bisa mereka mendengarkan hikmat atau nasihat Raja Salomo. Ini seperti tiket. Tiket kalau untuk masuk ke bioskop kita harus membeli tiket. Nah, ini seperti upeti. Upeti inilah yang diterima oleh Raja Salomo. Tetapi bukan sesungguhnya Raja Salomo hanya semata-mata karena upeti tersebut. Dia adalah memang raja yang akan memberikan nasihat, yang akan menerapkan atau memberikan kepada yang lain supaya di dalam kehidupan itu haruslah menerima nasihat daripada orang tua. Demikian juga pada saat ini anak-anak kami yang kami cintai, dia adalah raja orang Israel pada zamannya. Pada masa pemerintahan Israel mencapai puncak kejayaan, menjadi bangsa yang terkenal, kuat dan rakyatnya hidup di dalam damai sejahtera. Nah, itulah yang mereka contoh, yang raja-raja contoh supaya mereka juga akan berhikmat seperti Raja Salomo. Demikian juga anak-anak kami, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Artinya seorang ayah atau orang tua wajib mendidik anak-anaknya seperti yang Amang katakan tadi, dan anak-anak hendaklah menurutinya. Didikan yang baik dari orang tuanya, sesudah itu bagaimana adik-adik yang dikasihi Tuhan? Tentu anak-anak tidak akan selalu ada bersama dengan orang tuanya. Ya, kita tahu anak-anak kami yang kami cintai bahwa masa-masa kehidupan ini adalah saling berganti. Ketika anak-anak nanti juga dia akan menjadi dewasa. Setelah kamu nanti menjadi dewasa, sehingga kamu juga menjadi orang tua, sehingga kamu juga nanti akan punya anak. Jadi semuanya sirkulasi seperti itu adanya. Nah, ini diajarkan dari mulai anak-anak. Nanti juga ketika kamu besar akan meninggalkan orang tuanya untuk menjadi mandiri. Ya. Anak-anak bertambah besar dan menjadi dewasa, ia pasti akan lebih mandiri dan sudah mampu menjaga diri dan untuk mengurus dirinya sendiri. Dengan kata lain, bila saat kecil kita masih memperhatikan didikan orang tua sampai besar, kita akan selalu mengingatnya. Demikianlah seperti yang nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada kita saat ini, kepada anak-anak kami, tentu dengan nasihat-nasihat yang sudah dikatakan orang tua, dikatakan ayah, disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu ataupun guru di sekolah, itu semua adalah nasihat-nasihat. Itu adalah mengajarkan yang baik. Ketika kita akan menerima pengajaran itu, nah kita akan menjadi kuat dan menjadi mandiri. Ya, apalagi nanti kalau misalnya adik-adik sudah menjadi dewasa, maka kalian juga akan memberikan nasihat-nasihat kepada yang lain. Apalagi kalian nanti sudah menjadi orang tua, maka kalian juga akan memberikan nasihat. Sama seperti sekarang ini. Sekarang kalian masih anak-anak, maka dengarkanlah apa kata ibumu, apa kata ayahmu, apa kata orang tua, apa kata dari guru-guru sekolah minggu. Kami percaya semua anak-anak kami cintai, kalau melihat selama ini memang semua dari horong 1 sampai horong 4 ya, sungguh luar biasa di dalam mengikuti acara ibadah sekolah minggu. Amang melihat walaupun secara virtual, secara online ya, melihat atau mendengar firman Tuhan walaupun dengan televisi ataupun dengan handphone, tetapi tidak menjadi untuk penghambat atau menghambat kita, semangat kita
untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Disinilah semangatnya kita sebagai orang tua. Maka kita juga sebagai orang tua bersyukur dan bangga melihat anak-anak kami. Ya, yang pasti orang tua sangat berharap banyak kepada anak-anak kami. Bagaimana kelak nanti kalian menjadi dewasa? Bagaimana kelak nanti kalian sudah menjadi orang-orang yang sudah bekerja di tempat orang? Ya, kiranya Tuhan memberkati kalian, dan sebagai orang tua hanya bisa mengatakan terima kasih kepada Tuhan bahwa anak-anak mendengarkan hikmat dan mendengarkan nasihat-nasihat. Tanpa nasihat yang baik yang kita terima, mustahil kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Maka awal dari semua kehidupan, mula daripada kehidupan kita ini, semenjak kecil kita diajarkan, pertama sekali kita diajarkan minum susu ASI, yang kedua diajarkan kita makan bubur, yang ketiga baru diajarkan makan nasi yang lebih keras. Bahkan begitu semuanya di dalam kehidupan ini. Nah, ketika kalian anak-anak kami masih di dalam pendidikan, ada yang masih TK, ada yang SD, ada yang SMP. Disinilah kalian harus patuh dan mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Tentu semuanya itu adalah baik. Nah, bagaimana cara kita untuk menerima nasihat-nasihat itu? Ada kadang-kala orang tua mengatakan anaknya disuruh untuk mandi. Mungkin ada yang belum mandi di sini nih. Ini masih jam berapa ini? Tetapi orang tuanya mungkin menyuruh kamu untuk mandi. Tetapi kamu itu mungkin cemberut. Wah, disuruh mama melulu mandi ini segala macam. Nah, itu adalah sifat yang baik. Nah, maksudnya orang tua itu kamu disuruh mandi supaya apa? Supaya kamu bersih, supaya kamu sehat, supaya kamu tidak gatal-gatal, dan supaya kamu tidak bau. Nah, itu salah satu yang paling kecil contoh-contoh. Banyak mungkin yang mengatakan bahwa ibu ini, mama ini, bapak ini cerewet banget, sedikit-sedikit suruh ini, suruh itu, suruh ini. Padahal apapun yang dikatakan orang tua itu, seperti yang perikop sudah kita baca saat ini, adalah untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Nah, tentu apa yang perlu kita lakukan, bagaimana kita akan melaksanakan dan menerima nasihat-nasihat atau hikmat itu supaya kita hidup. Di sini dikatakan yang pertama, kita mau mendengar didikan atau pengajaran maupun nasihat orang tua, guru sekolah minggu atau guru di sekolah, terutama dari firman Tuhan. Dikatakan tadi kita mendengar. Nah, mendengar itu ada beberapa sifat, tapi kami percaya di anak-anak kami HKBP Limo ini tidak ada yang demikian. Ada anak orang yang terkadang sudah diberikan nasihat, sudah didengar, dia mendengar tetapi masuk dari sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Nah, ketika ditanya sebentar apa yang dikatakan tadi, dia sudah lupa. Nah, itu yang mendengarkan salah. Nah, tetapi kalau dengan cara mendengar yang baik adalah dengan mendengarkan dicerna atau didengar secara baik-baik dan tidak lupa, dan dia akan melaksanakan ataupun melakukannya. Dia mengingat, dia akan melakukannya. Yang pertama tadi dikatakan kita mau mendengar. Yang kedua dikatakan memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar dengan membaca buku atau membaca dari yang lain. Di sini dikatakan membaca atau memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu, kita sudah tadi mendengar. Nah, apa yang kita dengar itu, nasihat-nasihat daripada orang tua itu, boleh kita manfaatkan waktu sebentar atau melakukan atau membaca apa yang dikatakan tadi. Sehingga betul-betul kita imani, betul-betul kita resapi di dalam kehidupan kita. Demikian ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga dikatakan kita juga tidak lupa berdoa. Nah, ini adalah langkah yang harus kita lakukan. Selalu berdoa memohon kepintaran dari Tuhan. Seperti Salomo yang selalu berdoa pada Tuhan untuk meminta hikmat atau kepintaran. Di sini perlu kita lakukan. Tadi dikatakan kita akan mendengar dan kita akan membacanya dan memanfaatkan waktu. Dan ketiga, kita diajarkan untuk berdoa. Tanpa kita berdoa, apapun yang kita lakukan kadang-kadang susah jawabannya. Tetapi ketika anak-anak kami berdoa kepada Tuhan,
tiada mustahil bagi Tuhan. Maka semuanya yang anak-anak kami rindukan dan anak-anak kami cita-citakan, semoga Tuhan memberkatinya, semoga Tuhan mengabulkannya. Inilah doa kita kepada Tuhan setiap saat. Sama, anak-anak kami juga berdoa di dalam hal itu untuk mengerti bagaimana hikmat itu. Orang tua juga tidak lupa berdoa, bagaimana supaya anak-anak kami ini menjadi anak yang pintar, anak-anak yang baik, dan anak-anak yang rindu dan yang selalu takut akan Tuhan. Nah, di sini perlu anak-anak kami boleh digarisbawahi yang 3 tadi ya, 3, bahwa kita perlu supaya kita menerima manfaat atau menerima daripada nasihat-nasihat tersebut. Yang pertama tadi kita mendengar, yang kedua memanfaatkan waktu, dan ketiga berdoa. Nah, disitulah yang harus kita lakukan di setiap hari supaya kita menerima hikmat dan nasihat-nasihat, bahwa nasihat itu adalah baik adanya. Maka kami percaya semua yang ada di HKBP Limo, anak-anak yang mencintai, baik di rumah yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kiranya kalian semua diberkati Tuhan, dan orang tua kalian juga diberkati Tuhan, dan apapun kebutuhan kalian di dalam ibadah, di dalam sekolah, atau di dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhanlah yang memberkatinya. Demikian firman Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur atas kebaikan dan berkat yang kami sungguh terima saat ini. Kami sudah mendengarkan firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan orang tua yang baik kepada kami. Kami sebagai anak-anak berdoa kepada-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami semuanya dimanapun berada. Apapun pekerjaan orang tua kami itu ya Tuhan, Engkau yang memberkatinya, supaya semua Tuhan boleh kami pakai untuk kebutuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa kepada guru-guru sekolah minggu, supaya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, supaya mereka terus mengajarkan nasihat-nasihat dan hikmat kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Semuanya Tuhan kami berserah kepada Engkau. Biarlah Tuhan saja yang memberikan yang terbaik buat anak-anak kami ini. Jagai mereka ya Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan. Berikan hikmat yang terbaik daripada-Mu, sehingga mereka Tuhan mau memanfaatkan waktu mereka, mau mendengarkan nasihat-nasihat atau hikmat daripada orang tua, mau melakukan Tuhan di dalam keseharian mereka, dan memanfaatkan waktu mereka di dalam melaksanakan hikmat-hikmat yang terbaik daripada-Mu. Dan mereka juga ajar melalui Roh Kudus supaya mereka berdoa ya Tuhan, untuk berdoa mengucap syukur di dalam setiap kehidupan mereka. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya mereka Tuhan di dalam studi mereka, berkati mereka Tuhan di dalam pertumbuhannya, berkati Tuhan di dalam setiap pergaulan mereka, supaya mereka tetap di dalam kesetiaan dan kemurahan daripada Tuhan. Engkau akan mencurahkan ke setiap anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, demikian tadi firman Tuhannya ya Kak ya, semoga bisa membuat kita jadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi sesuai dengan yang dibawakan Amang tadi ya Kak ya. Betul. Nah, sudah ditunggu-tunggu nih Kak, tugas ya. Untuk tugas kita minggu ini, orang satu tugasnya adalah mengirimkan foto bersama orang tua ya, bersama mama dan papa. Fotonya yang bagus bisa dikirimkan ke kakak dan abang guru sekolah minggunya sampai hari Rabu ya. Kemudian untuk orang dua ya Kak, orang dua itu sebagai bakti kita pada orang tua, kita juga harus membantu orang tua. Nah, tapi jangan cuma action ya Kak ya. Beneran harus membantu orang tua di rumah ya adik-adik ya. Jadi adik-adik boleh misalnya menyapu rumah, atau membantu mengangkat jemuran, atau membantu mencuci piring, apa saja yang adik-adik bisa lakukan di rumah, boleh minta mama dan papa foto, kemudian dikirimkan ke abang dan kakak guru
Kudus selama minggunya. Foto aja ya, berupa foto. Iya, seperti dengar-dengaran orang tua ya Kak ya. Betul. Nah, untuk Horong 3 ini mengirimkan bentuknya video. Video berdoa ya Kak ya. Bentuknya video berdoa, memohon kepintaran kepada Tuhan. Ya, adik-adik biar Horong 3 juga terlatih semakin Supaya kita berdoa, jangan cuma doa makan ya Kak ya. Doa kita pinter gimana Kak? Horong 4 sama pra remaja itu sama, mengirimkan video tentang apa sih bukti kasih sayang orang tua yang sudah kalian terima. Nah, jadi kalian menceritakan ya di video itu, menceritakan apa saja sih yang udah orang tua kalian lakukan sebagai bukti cinta kasihnya sama kalian, gitu ya. Nanti kirimkan videonya ke Abang dan Kakak Guru Selama Minggu. Kakak dan Abang tunggu sampai hari Rabu. Oke, semangat ya adik-adik ya mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang kita Mengumpulkan persembahan. ya mengumpulkan persembahan, bisa dititip ke Sektor atau langsung ke kakak dan abang guru sekolah minggunya juga boleh. Betul, untuk pelayanan gereja kita ya adik-adik ya. Iya. Nah, kita menyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
keras. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.